Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, mengunjungi Masjid Quba sudah, mengunjungin kebun kurma sudah. Kalau belanjanya nggak usah ditanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua apa yang Bapak Ibu beli di kota Madinah ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya lebih-lebih lagi barokah untuk keluarga kita di Indonesia. Selanjutnya ziarah kita hari ini Bapak Ibu, kita akan melewati Masjid Khandaq ya, ataupun tempat peperangan Khandaq ya. Kapan terjadinya peperangan Khandaq ini Bapak Ibu sekalian? Tahun ke-5 Hijriyah, yang dimana kota Madinah ini dikepung ya, dikepung oleh kaum Bani Nadir, kaum Nainuqa, kaum Khajrat yang berkolaborasi dengan orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah. Dikepung, ingin diporak-porandakan. Di situ Bapak Ibu sekalian, keadaan kota Madinah saat itu lagi dalam keadaan musim paceklik, musim kekeringan, tidak ada makanan. Tetapi di situ Rasulullah dan juga para sahabat tidak pernah mengeluh, tidak akan pernah takut akan perjuangan, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi inilah yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, untuk menggali parit ya, menghadapi serangan-serangan musuh itu dengan menggali parit. Parit itu Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan lebarnya 5 meter, lebarnya dalamnya 7 meter ya, sehingga mereka ketika mau menyerang, mau masuk itu terjatuh ke dalam dan dihujani oleh panah. Saat penggalian parit Bapak Ibu sekalian, jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW itu sekitar 10.000 ya, 10.000 ya. Pasukan Nabi Muhammad SAW itu diambil 1.000 orang-orang yang ahli dalam menggali parit ya, yang sudah biasa menggali sumur, kasih palit ya. Dan saat itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat saking laparnya ya, itu perutnya sudah diganjel dengan batu. Lalu di situ Bapak Ibu sekalian, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai seekor anak kambing ya, lalu disembelih dijadikan sop kambing ya, ingin dipersembahkan kepada Rasulullah dan berapa sahabat saja, karena tidak mungkin cukup jumlah sahabat di Rasulullah yang begitu banyak. Tidak mungkin seekor anak kambing itu mencukupi. Setelah disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, seekor anak kambing tersebut sudah dimasak ya, dan sudah siap untuk disaji. Maka silakan Rasulullah pergi ke rumah dan beberapa sahabat saja. Kata beliau, ternyata apa Pak Bu? Itu Rasulullah bangun dan memanggil semua sahabat, itu dipanggil semua. Yang awalnya kata orang tersebut hanya beberapa sahabat saja Rasulullah, karena tidak mungkin cukup ya. Ternyata di situ Rasulullah memanggil semua sahabat Pak Bu, dan memerintahkan kepada juru masaknya, jangan engkau keluarkan tanganmu dari baskom tersebut, aku sendiri yang akan membagikan kepada sahabat-sahabatku. Dibagikan Pak, semua berantrian, 10 orang dibagi semua, sampai semuanya kebagian. Dan disitulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sop kambing tersebut sedikit pun tidak terkurangi, dan roti yang terbuat dari adonan gandum itu sedikit pun tidak terkurangi. Itulah barakah dari tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah heran kalau ada ulama ya tidak punya kerjaan, kerjanya hanya ngajarin ngaji ya, punya pondok pesantren, tapi orangnya itu kaya dan dermawan. Jangan usah heran, karena itu berkahnya dari ilmu ya. Karena ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Barokah Pak. Saking barokahnya ilmu, maka materinya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jarang ada kiai ya, ulama itu nyangkul, betul enggak?
ada melihat ulama nyangkul? Gak ada ya. Tapi ulama hidupnya mewah. Kenapa? Barakahnya ilmu. Maka kita berdoa dan meminta kepada Allah setiap waktu. Apa yang diajarkan oleh ulama? Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anak-anak kami itu anak-anak yang saleh. Kalau anak kita, Pak, Bu ya, meskipun lahir dari rahim yang orang tani, orang-orang biasa, tapi kalau anak kita punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga kedapat keberkahan. Keberkahannya bukan karena anak kita, melainkan karena ilmunya. Maka kita minta kepada Allah agar anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu kita akan melewati masjid